semua pasti luar biasa bersama Kristus. Bertemu kembali di ibadah online GBI Kedamaian. Minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cu Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita untuk kita semua. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, selalu ada cerita menarik untuk kalian semua. Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya untuk melihat tayangan-tayangan video yang ada, supaya anak-anaknya bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa khusus dan konseling, bisa menghubungi nomor sekretariat GBI Kedamaian. Dan seluruh hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Selama ibadah online, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan atau persembahan lainnya, bisa ditransfer melalui nomor rekening GBI Kedamaian berikut ini. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak dan Saudara telah berikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah online minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Kedamaian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur kalau hari ini kita boleh dipertemukan kembali walaupun masih dalam keadaan online. Kita mau berdoa supaya kondisi ini, pandemi ini boleh cepat selesai sehingga kita semua boleh kembali bertemu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita mau mulai ibadah kita. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila
Mari kita mau bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mau memulai ibadah kami Tuhan, kami berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Pegang hidupku Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman. Kita mau angkat satu pujian.
sedulu masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kehendakmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan pasti menyertai kita, menyertai hidup kita. Amin. Oke, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Hari demi hari Engkau menyertai kami, dan hari ini kami bisa memperoleh kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya, berbicaralah di dalam hati kami sesuai dengan kehendak-Mu, yang kami percayai Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami berserah kepada-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu, dan juga yang terutama kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini topiknya adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan, love, ada 4 macam. Pertama, agape love, itu love of mankind, kasih Allah kepada manusia. Kedua, storge love, yaitu storge love adalah kasih orang tua kepada anak-anak. Yang ketiga, philia love adalah kasih antar sesama. Dan yang keempat ada eros love, yaitu kasih kepada partner kita atau lawan jenis kita. Firman Tuhan yang akan kita bicarakan pada kasih Bapa, yaitu yang kita akan bicarakan pada agape love. Agape love dari Allah Bapa sudah terbukti dalam firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan kita bahkan sudah menikmati agape love itu di dalam ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan mengasihi manusia. Manusia jatuh dalam dosa.
Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah. Perfect. Tetapi manusia menggunakan kebebasannya untuk memilih salah jalan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Kasih Allah Bapa ini yang tak berkesudahan, tanpa batas, yang diberikan dan dibuktikan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yang merupakan agape love. Supaya orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka orang yang percaya itu akan diampuni dosanya dan akan memperoleh keselamatan. Luar biasa sekali kasih Allah Bapa kepada kita, tak terbatas. Terbukti. Kenapa manusia itu mau menikah? Memang Tuhan menghendaki Adam mempunyai partner, life partner, yaitu Hawa, untuk membantu sebagai pasangan di dalam kehidupan si Adam itu. Tuhan mengasihi Adam. Adam pun juga bisa mengasihi Hawa. Karena Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada Adam. Adam menerima kasih daripada Tuhan. Adam juga bisa menyalurkan kasih itu kepada Hawa, yaitu life partnernya. Terbukti bahwa perkawinan itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu di Yohanes 2 ayat ke-9. Mujizat pertama, setelah memimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki. Itu mujizat air yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Air menjadi anggur. Pada waktu ada satu pesta pernikahan, kehabisan anggur. Jadilah panik mereka. Pada waktu itu Yesus ada menghadiri pesta itu. Yesus tidak membiarkan pesta itu bubar begitu. Tapi Yesus mengetahui bahwa pesta itu memerlukan tambahan anggur. Yesus melakukan mujizat yang pertama. Air menjadi anggur. Bukan karena air menjadi anggurnya, tetapi Yesus mau memberkati pernikahan itu. Supaya pernikahan itu, di dalam proses pernikahan itu, kalau ada kehadiran Roh Kudus, kalau ada love, ada kasih dari Allah Bapa di dalam pernikahan, maka pernikahan itu bukan cuma pernikahan yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan pernikahan yang bisa dinikmati hari demi hari, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Maka pernikahan itu akan dirasakan rasanya manis. Bukan seperti rasa air, tapi lebih daripada air, rasa anggur yang manis. Itu karena ada berkat yang khusus Tuhan berikan bagi pernikahan yang bersandar kepada Tuhan. Itu merupakan kasih Allah yang dibuktikan melalui anaknya untuk kita di zaman sekarang, di perjanjian baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati berkat daripada Tuhan? Bisa menikmati kasih Allah Bapa itu di dalam kehidupan kita hari-hari ini, sekarang ini. Kita baca di 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam hal ini saya mempelajari bahwa kasih Allah Bapa itu nggak bisa dibeli. Kasih Allah Bapa itu bisa kita terima kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena uang yang kita miliki. Anda boleh mempunyai uang banyak, Anda bisa mendapatkan kasih, tapi kasih yang eros di luaran sana.
Tapi kalau Anda mau mendapatkan kasih agape daripada Allah Bapa, kasih Bapa, bukan karena harta, bukan karena kekayaan yang Anda miliki, tapi Tuhan menghendaki dari kita, yaitu apakah kita mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan, apakah kita senantiasa mau memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam hari-hari kita, sehingga terpancarlah kasih Allah yang ada di dalam diri kita itu akan mengimpartasi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka bisa, wow, kamu kok dalam keadaan begini pun juga masih bisa sukacita. Why? Itulah membuat keheran-heranan orang dunia. Kenapa orang Kristen ini dalam keadaan tertekan, dia masih bilang, puji Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, semua akan terjadi. Tuhan akan menyertai saya. Itu merupakan satu hal yang luar biasa sekali. Sebagai orang yang beriman, kita mau menikmati kasih Allah, betul-betul kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Apapun posisi kita, keadaan apapun juga. Misalkan kita sebagai seorang pengusaha. Bukan sebagai pendeta, sebagai seorang pengusaha atau sebagai karyawan. Kita pun juga harus setia akan firman Tuhan. Kita harus juga mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mempunyai hak untuk menerima kasih Tuhan itu. So, kasih Tuhan itu untuk setiap orang, setiap ciptaannya yang mau menerima, yang mau membuka hatinya, menerima kasih Tuhan. Tuhan kasih semuanya. Kita baca di Yakobus 4 ayat 13-15. Yakobus ini adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat dari ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebagai seorang pengusaha nih, atau sebagai karyawan, atau sebagai sales dari kota ke kota. Ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi Tuhan is in control. Our life is in control. God controls our life. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menggendakinya, kami akan hidup dan kami berbuat ini dan itu. Kita berharap kepada Tuhan saja. Jika Tuhan mengendaki, jika Tuhan mengizinkan, maka itu akan terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kita bersandar kepada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kasih Tuhan itu akan menyertai kita senantiasa. Kasih itulah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Kasih itulah yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang diberikan kepada kita, itulah yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Akan menuntun kita, memegang tangan kita. Ada satu contoh yang luar biasa sekali di dalam perjanjian lama, yaitu Raja Asa. Raja Asa ini adalah ayah dari Raja Yosafat. Sewaktu Raja Asa ini masih hidup di usia muda, dia hidupnya sesuai dengan hidup dari Daud. Hidupnya takut akan Tuhan. Ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan dihancurkan semua. Semuanya harus fokus kepada Tuhan yang dia kenal, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhannya dari Daud. Dia menjauhkan bukit-bukit semuanya. Tuhan telah mengaruniakan keamanan karena apa yang dilakukan oleh Raja Asa, menjauhkan ilah-ilah lain selain hanya menyembah Allahnya dari Abraham, Allahnya Ishak,
Allahnya Yakub, Allahnya Daud, nenek moyangnya. Tuhan memberikan kemenangan sewaktu ada musuh, yaitu bangsa Ethiopia. Satu bala tentara yang sangat besar sekali, jumlah sampai 1 juta dicatat di dalam Alkitab, dan mempunyai 300 kereta menyerang bangsa Yehuda. Padahal jumlah tentara yang dimiliki oleh bangsa Yehuda pada waktu itu cuma 300.000. 1 juta melawan 300.000, pasti 300.000 kalah. So, zaman dulu kalau perang itu tergantung berapa banyak tentaranya, sehingga kerubutan. Memang beda seperti zaman sekarang ini, tergantung dari kecanggihan dari alat-alat perang ini. Zaman dulu jumlah tentara sangat mempengaruhi menang atau kalah. Tapi satu hal, meskipun jumlah tentaranya lebih kecil, jauh lebih kecil, 300.000 dibanding 1 juta. Dan 1 juta masih plus lagi 300 kereta. Tapi satu hal yang dilakukan Asa pada usia mudanya, yaitu dia berseru kepada Tuhan. Di 2 Tawari 14 ayat yang 9 sampai yang ke-12, saya bacakan. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ayat yang ke-10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah, yaitu bangsa Yehuda yang lemah, terhadap yang kuat, yaitu musuhnya 1 juta tentara. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Tidak ada manusia bisa melawan Tuhan. Tidak ada manusia bisa mengalahkan Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Ayat yang ke-12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Asa berharap kepada Tuhan. Asa mendapatkan kasih Allah. Maka Allah membela Asa. Asa biarpun menghadapi persoalan yang besar, Allah yang bela. Kemenangan diperoleh oleh Asa, karena Asa berharap kepada Tuhan. Tetapi setelah berusia mulai senja, di usia tuanya, Asa berbalik kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Ini satu hal yang sangat tragis sekali. Sudah diberkati luar biasa, sudah bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, bukannya mengucap syukur dan berbuat lebih setia lagi kepada Tuhan, tetapi Asa berbalik, tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, tetapi menggantungkan diri kepada hartanya yang diperoleh daripada Tuhan. Ada satu peristiwa yang terjadi. Kita bisa baca di 2 Tawari 16 ayat 1, 2, dan yang keempat. Firman Tuhan demikian. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, yaitu raja bangsa Israel yang ada di utara, hendak berperang melawan Yehuda. Ini berarti terjadi satu peperangan saudara, perang saudara. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa. Jadi memotong jalur transportasi Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Hartanya sudah bernumpuk. Raja Asa sudah diberkati dengan luar biasa. Dia ambil harta itu,
Dia pakai untuk nyogok, untuk membayar, untuk membeli kekuatan, untuk membeli jasa dari Raja Ben-Hadad. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ayat yang keempat, lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Ion dan Abel Main dan segala tempat pembekalan kota-kota di Naftali. Dari 3 ayat ini yang kita baru baca menunjukkan bahwa Raja Israel hendak mengalahkan saudaranya Raja Yehuda. Terjadi perang saudara. Mungkin bisa kalau dalam keluarga kita saat ini, mungkin antar saudara ada kecemburuan. Atau ada sesuatu permasalahan keluarga yang terjadi. Waktu mengetahui Raja Israel mau menyerang Raja Yehuda, Raja Asa, Raja Yehuda minta bantuan kepada bangsa lain untuk melawan bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Allah sangat kecewa kepada Raja Asa. Seharusnya Raja Asa seperti semula waktu masih muda menghadapi persoalan, dia membawa persoalan kepada Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan, hanya memohon kepada Tuhan untuk minta pertolongan, untuk meminta hikmat bagaimana menyelesaikan persoalannya. Bukan menggunakan harta yang sudah diperoleh berkat daripada Tuhan untuk menyogok bangsa lain, untuk supaya bisa mengalahkan bangsa Israel, saudaranya itu. Tuhan mengasihi, Tuhan hendak memberikan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel, Raja Yehuda, semuanya manusia termasuk kita. Tuhan mau menunjukkan betapa besar kasih Tuhan itu. Kalau nggak gitu ngapain ngorbanin anaknya yang tunggal untuk supaya kita yang percaya bisa memperoleh keselamatan. Tuhan menghendaki semua orang selamat tanpa terkecuali. Semua orang selamat menikmati kasih Allah. Because God is love. Tuhan adalah kasih. Hal inilah yang membuat Tuhan menyesal di dalam kehidupannya. Tuhan bahkan mengirimkan hambanya Hanani untuk menegur Asa. Tetapi Asa tidak mau mendengar. Bahkan menangkap hamba Tuhan itu. Dijebloskan ke dalam penjara. Wah, luar biasa sekali yang dilakukan oleh Asa ini. Sangat amat berbeda sewaktu dia masih muda. Luar biasa sekali. Semoga hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. 3 hal yang kemerosotan dalam kehidupan rohani Raja Asa setelah usia senja, setelah dia usianya sudah mulai tua, yaitu berhenti bersandar kepada Tuhan. Dia tidak bersandar kepada Tuhan lagi. Dia menolak dan menganiaya hamba Tuhan yang dikirim oleh Allah kepadanya untuk memberikan nasihat. Dan dia sewaktu sakit, dia berharap kepada tabib-tabib yang lain. Yang mungkin menggunakan campi-campi kekuatan gaib. Bukan berharap kepada Tuhan. Sehingga kesetiaan Asa ini yang tidak berkelanjutan sejak awal. Ini yang sangat membuat Asa jatuh terperosok. Dan ketidaksetiaan Asa inilah yang membuat Tuhan sangat kecewa. Sehingga Tuhan tetap memberikan kasih Allah Bapa kepada Asa, tetapi Asa dengan ketidaksetiaannya berarti Asa menolak kasih Allah. Demikian juga terhadap diri kita. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, berarti kita menolak kasih Allah yang sudah diserahkan kepada kita, yang sudah disiapkan buat kita untuk kita terima. Kita tolak. Alangkah sayangnya apabila kita menolak kasih Allah Bapa. Karena kita tahu siapa Allah Bapa, siapa yang memberikan kasih itu. Itu Allah yang menciptakan kita, Allah yang menunjang kita,
Allah yang memapa kita di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah yang memegang tangan kita, menuntun kita, melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Kalau kita mau menikmati kasih Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Memang sebagai manusia, kita sering jatuh. Tetapi kalau kita jatuh, sekiranya kita mempunyai gaya kenyal, yaitu kita bisa memantul lagi. Sewaktu kita jatuh, seperti pohon bambu, dia kalau ditiup angin, dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sewaktu angin menembus dari kanan, meniup ke pohon bambu itu akan condong, dan setelah itu dia akan kembali lagi. Ini gaya kenyal, gaya yang harus kita miliki. Sewaktu kita jatuh di dalam dosa, kita harus bisa kembali lagi. Kita harus sadar kembali untuk kembali kepada hidup yang benar, supaya kita bisa tetap senantiasa menikmati kasih Allah. Karena Tuhan menyediakan pengampunan buat setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan. Tuhan senantiasa membuka tangan untuk mengampuni, memaafkan dosa kita, sehingga kita tetap akan mengasihi. Kita akan tetap menerima kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maksudnya adalah, ini di dalam ayat ini saya dapat satu pengertian, dapat satu hikmat bahwa Raja Wali, dia berumur 35 tahun. Untuk bisa memperpanjang umurnya, dia harus mengalami satu proses supaya dia ada regenerasi dalam kehidupannya. Dia tidak putus asa. Dia tetap mau menjalankan, dia mengalami penderitaan dalam satu masa. Bulunya dicabutin sehingga akhirnya bisa bertumbuh yang baru lagi. Paruhnya dipatok sampai putus sampai akhirnya tumbuh lagi. Itu merupakan satu proses. Tapi satu hal, intinya adalah si Raja Wali ini dari hidup yang lama, dia mau tetap hidup dan mengalami hidup yang baru. Dia mau kembali. Di ayat ini, bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan senantiasa, maka kekuatan baru itu, maksudnya menanti-nantikan Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan yang tak berkesudahan senantiasa tersedia buat setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan, setiap orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, dan kasih Tuhan itu juga menyertai kita dalam keadaan apapun, juga apapun yang kita hadapi, semuanya Tuhan akan menyertai kita. Ada satu contoh lagi di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kita baca firman Tuhan ini. Di Kejadian 50 ayat 20. Ini perihal Yusuf. Kita mengetahui Yusuf di dalam kehidupannya. Kita baca terlebih dahulu. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dan 21. Ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Maka kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yaitu Yusuf menceritakan mimpinya. Saudara-saudaranya tidak mau menerima. Yusuf bahkan dimasukkan dalam sumur. Yusuf dijual sebagai budak. Dan Yusuf masuk ke dalam penjara. Dia mengalami satu hal yang luar biasa, penderitaannya yang dialami itu. Tapi di akhir hidupnya, di ayat ini, Yusuf tahu semuanya itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Karena kecemburuan. Atau karena merasa, wah ini saudara ini, si Yusuf ini kurang ajar nih.
menyakiti hati saudara-saudara yang lain, maka mereka sepakat untuk menganiaya Yusuf, bahkan memberitahukan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal, mati, dicabik-cabik oleh binatang buas. Yusuf tidak ada rasa dendam di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ada kasih Allah senantiasa menyertai hidup orang benar, yang sudah dibenarkan, yang sudah diampuni dosanya, yang mau minta ampun kepada Tuhan. Maka Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai menanggung dosa kita di atas kayu salib, mengampuni, kita diampuni dosa kita. Maka memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kehidupan kita, tapi tanpa seizin Tuhan. Kita tetap mengalami penderitaan, tetapi tanpa seizin Tuhan, maka yang direka-rekakan itu, yang jahat itu, Tuhan bisa membalikkan menjadi sesuatu hal yang luar biasa sekali indahnya, menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat buat Yusuf. Dan Tuhan bukan cuma itu aja. Yusuf diberkati, tetapi Yusuf dipersiapkan supaya memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi melalui Yusuf, sehingga Yusuf bisa memelihara keturunan dari Yakub, dan keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar. Dan yang ke-21, jadi janganlah takut. Yusuf akan berkata kepada saudara-saudara, jangan takut. Firman Tuhan berkata begini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara yang merasa takut atas perbuatan yang dilakukan waktu lalu terhadap Yusuf, tapi Yusuf tidak ada rasa dendam, karena Yusuf mempunyai kasih Allah Bapa. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia bahkan mengatakan, jangan takut engkau, apa yang sudah kamu lakukan terhadap diriku, it's okay, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupanku. Dan engkau pun juga, dan keturunanmu pun juga akan aku tanggung untuk kehidupanmu. Akan aku cukupi. Yusuf karena menerima kasih Allah Bapa, dia bisa menjadi berkat buat saudara-saudara keluarganya, bahkan untuk keturunan bangsa Israel melalui Yakub. Itu suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang kita bisa alami juga selain dari kehidupan si Yusuf itu. Untuk ayat yang terakhir, Kisah Rasul 18 ayat yang ke-10, kita baca. Tuhan berfirman kepada Paulus, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jangan takut kalau kita merasa sendirian. Jangan takut bahwa engkau adalah sendirian. Sebab kasih Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Kasih Tuhan itu omnipresent. Dimanapun kita berada, kasih Tuhan itu berada dan menyertai kita. Oleh sebab itulah Roh Kudus Allah senantiasa menyertai kita. Kalau Roh Kudus, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Kita berdoa, come Holy Spirit, I need you. Datanglah Holy Spirit, datanglah Roh Kudus. Aku membutuhkan Kau setiap saat untuk memegang tanganku, menuntun aku. Maka kita akan merasakan kasih Allah itu menyertai kita. Karena Roh Kudus akan memberikan kasih itu. Dan kita akan merasakan damai dalam kehidupan kita. Damai. Itu sangat perlu untuk setiap manusia. Supaya kita bisa berpikir lebih jelas, lebih tenang. Dan kita bisa melakukan yang benar. Dan kita terhindar dari kesalahan. Paulus diingatkan oleh Tuhan. Engkau jangan takut. Sebab engkau tidak sendirian. Masih banyak saudara-saudara seiman yang akan mendukung engkau. Puji Tuhan. Apabila kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, percayalah, banyak saudara-saudara seiman mendukung. Oleh sebab itu,
persekutuan di dalam gereja itu sangat penting sekali. Sebab di dalam persekutuan gereja itu ada kasih Allah. Kasih Allah inilah yang mengikat kita. Sehingga ada satu anggota keluarga gereja itu yang sakit atau mengalami penderitaan, maka saudara-saudara yang lain bersatu hati berdoa. Waktu Petrus dan Silas di dalam penjara, saudara-saudara yang lain, saudara-saudara seiman yang lain berdoa. Apa terjadi? Mujizat terjadi. Petrus, Silas keluar dari penjara, dibebaskan. Malaikat turun tangan menolong, sehingga selamatlah Petrus. Ada kasih Allah, ada keselamatan, ada persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Allah, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan, ada dukungan kerohanian dari saudara-saudari seiman. Jangan meninggalkan persekutuan, karena kasih Allah senantiasa ada di dalam persekutuan itu. Karena persekutuan itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih atas berkat firman-Mu. Kasih Allah senantiasa menyertai kami apabila kami mau mendengar, mau setia kepada firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ada suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kami satu kelegaan, memberikan kami satu damai sejahtera di dalam hidup kami. Karena Engkau sendiri yang berkarya, karena Engkau sendiri adalah Sang Pencipta yang sumber dari kebahagiaan itu, sumber damai itu, sumber kasih itu. God is love. Tuhan adalah kasih. Kalau kami mendapatkan kasih Allah, maka kasih itu akan berada dalam diri kami. Kami akan menikmati kasih itu, maka hidup kami akan penuh dengan kasih, sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Kami bisa menikmati kasih itu di dalam kehidupan kami. Kami bisa share kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa menikmati kasih itu. Tuhan pakai kami. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kasih yang telah kami terima daripada-Mu. Dan biarlah kasih itu bisa terpancar dari dalam hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Khususnya melalui keluarga kami terlebih dahulu. Kepada keluarga kami terlebih dahulu. Dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan orang-orang yang akan kami ketemuin dimanapun mereka berada. Di mana Engkau mengendaki kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami sehati berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Stella. Tuhan, Ibu Stella Engkau percayai untuk menggembalakan kami dan setiap jemaat. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, hikmat-Mu turun atas Ibu Gembala. Engkau beri kesehatan yang sempurna. Engkau mampukan beliau Tuhan. Bahkan Engkau tambahkan kapasitas kemampuannya. Semakin hari semakin bertambah. Sehingga kemampuan dari Ibu Stella ini akan menjadi luar biasa, akan menjadi berkat buat setiap jemaat yang ada, bahkan jemaat-jemaat akan bertambah. Kami percaya gereja ini adalah gereja-Mu, dan karena hamba-Mu hanya berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu. Engkau sendiri akan memberkati, kasih-Mu akan turun di dalam gereja ini, akan dinikmati oleh setiap jemaat yang hadir, yang ada dalam naungan Ibu Gembala. Terima kasih ya Bapak. Bapak Engkau juga berkati keluarganya, anak, menantu, cucu-cucunya, berkati semua. Setiap pekerja-pekerja di bawah Ibu Stella, Engkau berkati mereka semua Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa beserta kami. Kami mau tetap bersama-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih Tuhan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima berkat-Mu. Setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.